Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miratul Hairiyah dengan NIP 0451884405. Di sini saya akan menjawab tugas 1 untuk mata kuliah pengantar sains data. Terlebih dahulu akan saya bacakan soalnya. Berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan yang disembuhkan dengan Y, usia dalam tahun yang disembuhkan dengan AGE, low density lipoprotein yang disembuhkan dengan LDL, high density lipoprotein yang disembuhkan dengan HDL, total kolesterol atau HDL yang disembuhkan dengan TCH, triglycerides yang disembuhkan dengan LTG, dan blood sugar yang disembuhkan dengan GLU. Maka lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel blood sugar atau GLU dengan cara yang pertama menghitung ukuran pemusatan data mean median mode, yang kedua menghitung ukuran penyebaran data range variance dan standard deviation, yang ketiga menentukan bentuk distribusi data simetris, skewness, dan kurtosis, lalu yang keempat dengan membuat visualisasi data univariate menggunakan quartile plot atau box plot dan berikan ulasan tentang plot tersebut. Di sini langsung saja saya menggunakan aplikasi Excel. Terlebih dahulu akan kita pastikan bahwa add-ins yang akan kita gunakan untuk analisa statistik ini sudah ada dengan cara mengecek pada file, option, lalu add-ins dan analysis toolpath. Lalu kita go dan kita pilih analysis toolpath. Di sini kemudian kita akan klik data, maka akan muncul data analisis. Tools inilah yang akan kita gunakan untuk mencari perhitungan statistik kita. Di sini kita pilih deskriptif statistik. Terlebih dahulu untuk yang bagian atas ini kita masukkan data yang ingin kita hitung. Di sini kita menggunakan data GLU. Lalu untuk output range-nya, di sini adalah sel yang akan kita gunakan untuk menempatkan data, hasil data yang akan dikeluarkan dari tools ini. Kita tinggal klik, lalu kita klik summary statistik, lalu oke, lalu akan muncul. Di sini sudah ada mean, median, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, dan ini sudah bisa menjawab untuk soal 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan menghitung untuk quartile plot atau box plot dengan cara mengklik insert, lalu kita pilih chart yang kita butuhkan, yaitu di sini untuk yang box plot. Lalu kita akan memilih data yang digunakan adalah data GLU yang dari awal hingga akhir. Sudah klik OK. Di sini sudah bisa terlihat tinggal kita sesuaikan saja dengan model dan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini sudah ada semua. Lalu tinggal kita sesuaikan saja untuk model atau tampilan yang mana yang kita inginkan. Selanjutnya, data-data ini dan box plot ini akan kita masukkan ke dalam jawaban kita. Di sini sudah beberapa saya pindahkan. Ya. Di sini nilai mean median mode telah kita masukkan ke dalam jawaban dengan nilai mean atau rata-rata kadar gula darah dari seluruh responden yang terdapat pada data yang kita hitung tadi bernilai 92,5 dengan median atau nilai tengah 91,5 dan mode atau nilai kadar gula yang paling sering muncul datanya yaitu 91. Sehingga dari nilai ini dapat kita simpulkan bahwa nilai mean, median, dan mode hampir sama, sehingga distribusi dapat kita katakan cenderung simetris dan tidak banyak outlier ekstrim.
Sehingga dapat kita pastikan bahwa tidak ada subjek dalam data tersebut yang kadar gula darahnya sangat ekstrim. Misalnya ada salah satu yang sangat tinggi atau yang sangat rendah sekali. Yang mana data yang sangat signifikan tersebut sebenarnya dapat membuat kekacauan terhadap perhitungan data rata-rata kita. Kondisi pada data yang kita miliki ini, data kadar gula darah kelompoknya sudah cenderung sangat seragam, sehingga data dapat digunakan. Selanjutnya, untuk soal yang kedua adalah perhitungan penyebaran data range variance standard deviation. Di sini sudah kita masukkan juga dengan nilai standard deviation, variance, dan range-nya seperti yang sudah kita hitung pada Excel sebelumnya. Range di sini menunjukkan jarak antar nilai tertinggi dan terendah kadar gula darah, yaitu di sini juga diperoleh tadi minimum dan maksimumnya, dan variance untuk mengukur tingkat variasi data, dan standar deviasi menunjukkan seberapa jauh nilai data menyebar dari data rata-ratanya. Di sini bisa kita lihat bahwa range-nya dengan nilai 58 ini merupakan selisih antara nilai tertinggi tadi yang 124 dengan nilai terendah, data terendah yaitu 66. Lalu selanjutnya ada sampel variance-nya 153,79, yang mana nilai untuk varian sampelnya semakin besar dia, maka data itu dikatakan beragam atau heterogen, sehingga tidak mengumpul pada satu titik saja. Lalu selanjutnya ada standar deviasi. Di sini standar deviasinya nilainya 12,40112. Nilai ini menunjukkan rata-rata simpangan dari nilai rata-ratanya, yaitu di mana semakin kecil nilai standar deviasi, maka dapat dikatakan data yang kita gunakan itu semakin homogen atau semakin mendekati rata-rata gitu. Jika nilai 12,40 itu dibandingkan dengan rentang 58, maka akan menunjukkan tingkat variabilitas yang moderat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari perhitungan penyebaran data ini didapatkan kesimpulan bahwa data kadar gula darah terkumpul secara rapi di tengah dengan penyebaran yang moderat atau tidak terlalu lebar, dan tidak ada data yang paling beda sendiri secara mencolok, sehingga nilai rata-rata yang didapatkan itu benar-benar bisa mewakili kondisi mayoritas sampel. Lalu selanjutnya yaitu bentuk distribusi data, simetri untuk skewness dan kurtosis. Di sini juga kita sudah dapat. Di sini skewness atau kemiringan nilainya 0,380693, yang mana artinya distribusinya itu cenderung miring ke kanan, dan karena nilainya itu berada di antara min 0,5 dan 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut adalah data yang simetris. Selanjutnya ada kurtosis atau keruncingan dengan nilai 0,24271. Nilai ini bernilai positif dan mendekati 0, sehingga menunjukkan nilai tersebut bersifat mesokurtik atau mendekati distribusi normal. Karena nilainya positif atau lebih dari 0, distribusi data ini lebih runcing di bagian tengah dibandingkan dengan distribusi normal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini dapat dikategorikan sebagai distribusi normal atau mendekati normal, sehingga data ini layak untuk dilakukan pengujian menggunakan statistik parametrik karena tidak ada penyimpangan bentuk yang drastis. Lalu selanjutnya ada visualisasi data univariat atau box plot. Ini adalah box plot yang sudah kita buat sebelumnya dengan menggunakan Excel. Di sini kita peroleh bahwa dari box plot terlihat persebaran kadar gula darah atau GLU peserta penelitian, di mana nilai median ditunjukkan oleh garis tengah kotak, sedangkan batas bawah dan atas kotak menggambarkan kuartil Q1 dan Q3. Garis tengah di dalam kotak menunjukkan median atau nilai tengah. Kotak mewakili rentang antara kuartil yang mencakup 50% dari data utama.
Lalu, dari keempat perhitungan yang telah kita lakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel blood sugar atau GLU dapat dikatakan bahwa rata-rata kadar gula darah responden adalah sekitar 92,5 mg per desiliter yang menunjukkan tingkat gula darah masih berada dalam kisaran yang relatif normal. Nilai penyebaran yaitu standar deviasinya tadi kita dapatkan 12,4, itu menunjukkan bahwa variasi antar responden itu tidak terlalu tinggi sehingga datanya bisa kita katakan sebagai homogen. Lalu selanjutnya distribusi data itu cenderung sedikit miring ke kanan, mengindikasi adanya beberapa individu dengan kadar gula darah yang lebih tinggi dibanding dengan mayoritas populasi. Distribusi normal atau mendekati normal, di mana nilai menunjukkan bahwa data layak diuji menggunakan statistik parametrik karena tidak ada penyimpangan bentuk yang drastis. Selanjutnya adalah hasil dari box plot yang kita buat sebelumnya, memperkuat interpretasi bahwa median tampak sedikit condong ke sisi kiri kotak dan muncul beberapa outlier di sisi kanan. Secara keseluruhan, data menunjukkan kondisi kadar gula darah yang cukup stabil, cenderung normal, dan tidak banyak anomali, sehingga dapat menjadi dasar yang baik untuk analisis lanjutan seperti regresi atau uji hubungan antar variabel. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.